Malam berikutnya, setelah kejadian aneh yang ia alami di tepian danau, Arga tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar di rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama ia tinggalkan. Rumah itu terasa asing, sepi, dan berdebu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tetapi juga menghadirkan kesunyian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arga memejamkan mata, namun setiap kali ia mencoba tidur, bayangan sosok perempuan bergaun putih di tengah kabut selalu muncul. Rambut panjangnya, tatapannya yang menembus kegelapan, dan suara lirih yang memanggil namanya. Semuanya begitu jelas, seolah masih ada di hadapannya. Tidak mungkin, itu pasti cuma halusinasi, gumamnya sambil menutup wajah dengan tangan. Tapi bagian terdalam dari hatinya menolak, menganggap semua itu hanya khayalan. Aroma melati yang begitu kuat, suara lirih yang memanggil namanya, dan tatapan kosong dari kejauhan. Semua itu terlalu nyata untuk dianggap sekadar mimpi. Arga bangkit dari ranjang, menyalakan lampu minyak yang redup. Ia duduk di kursi kayu yang menghadap ke jendela, menatap keluar ke arah danau. Dari kejauhan, air terlihat tenang memantulkan cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum getir. "Sinta, apa benar kamu yang aku lihat malam itu? Kalau iya, kenapa kamu kembali dengan cara seperti ini?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Hanya suara angin malam yang berdesir melalui celah jendela tua. Arga menatap jam tua di dinding. Jarumnya menunjuk pukul 2 dini hari. Ia sadar pikirannya tidak akan tenang jika terus duduk diam. Akhirnya, dengan langkah ragu, ia memutuskan untuk keluar lagi menuju danau. Udara malam semakin dingin saat ia melangkah keluar rumah. Jalan setapak menuju tepi danau sepi, hanya terdengar suara langkah kakinya sendiri. Sesekali ranting kering patah di bawah sepatunya, menimbulkan suara yang memecah kesunyian. Hati Arga berdebar kencang, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia ingin tahu kebenaran di balik semua ini. Saat sampai di tepi danau, suasana tidak berbeda, jauh dengan malam sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti permukaan air, angin berhembus pelan, dan suasana sunyi seolah waktu berhenti. Arga berdiri di dekat batu besar tempat ia dan Sinta dulu biasa duduk. Ia menatap ke sekeliling, berusaha mencari tanda-tanda yang sama seperti malam lalu. Namun kali ini tidak ada aroma melati, tidak ada suara lirih memanggil namanya. Hanya keheningan. Ia duduk di atas batu itu, mencoba bersabar. "Kalau kamu memang ada, tunjukkan dirimu," ucapnya pelan. Lama ia menunggu, tak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya, perlahan, bulu kuduknya kembali meremang. Ia merasa udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, lebih berat, seolah ada sesuatu yang mendekat. Dan benar saja, samar-samar terdengar suara riak air, seperti ada seseorang yang berjalan di dalam danau. Arga menoleh ke arah suara. Dari balik kabut, ia kembali melihat sosok itu. Perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri di permukaan air, tidak bergerak. Hati Arga berdegup keras. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. "Sinta, apa itu kamu?" Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan riak kecil di permukaan air. Aroma melati kembali menyeruak, kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Arga menutup hidung, tapi wangi itu tetap menusuk. Sosok itu terus mendekat hingga akhirnya berhenti di ujung danau, tidak jauh dari tempat Arga duduk. Rambut panjangnya tergerai, menutupi hampir seluruh wajah.
Namun dari sela-sela rambut itu Arga bisa melihat dua mata hitam legam menatap tajam ke arahnya. Arga. Suara itu terdengar lagi, jelas dan penuh kerinduan. Arga terisak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Itu benar-benar suara Sinta. Suara yang bertahun-tahun ia rindukan. "Sinta, kamu masih hidup? Kenapa kamu pergi begitu lama?" tanyanya terbata. Sosok itu hanya diam, tidak menjawab. Hanya tatapan hitam itu yang terus mengunci mata Arga. Detik berikutnya, Arga merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Seolah udara malam yang dingin berubah menjadi es. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ia mundur selangkah, tapi tiba-tiba kakinya terhenti. Ia merasa ada tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah. Arga menunduk dan betapa terkejutnya ia saat melihat tangan pucat keluar dari dalam tanah basah di tepi danau, menggenggam erat kakinya. Ia berteriak panik, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu semakin kuat, semakin dingin. Arga menarik kakinya dengan sekuat tenaga hingga akhirnya genggaman itu terlepas. Ia terhuyung mundur, jatuh terduduk di pasir basah. Saat menoleh ke arah danau, sosok bergaun putih itu sudah tidak ada. Hanya kabut tebal yang bergelung di atas air. Nafas Arga terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia bisa berdiri, suara lirih kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, tepat di belakang telinganya. "Aku menunggumu di dasar danau." Arga langsung meloncat berdiri, menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapapun di sana, tapi ia bisa merasakan napas dingin menyapu tengkuknya. Ia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tepian danau, tidak berani menoleh sedikit pun. Sesampainya di rumah, tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, masih gemetar, keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. "Aku menunggumu di dasar danau." Apa maksudnya? Apakah Sinta benar-benar berada di sana? Atau itu hanya roh yang menyerupai dirinya? Arga memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang diliputi rasa takut bercampur rindu. Ia sadar malam itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan padanya. Sebuah kebenaran yang disembunyikan di balik Danau Toba. Dan perlahan ia mulai yakin. Jawaban dari misteri, hilangnya Sinta, ada di dasar danau yang gelap dan dalam itu. Namun, keberanian untuk mencari tahu bisa jadi adalah hal terakhir yang ia lakukan, yang